Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran daring di pelajaran matematika khusus untuk siswa SMK PGRI 4 Kota Pasuruan. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar di kuadran 1, yaitu sudut istimewa. Jadi sebelum kalian mengetahui atau mencari nilai daripada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, kalian harus bisa menguasai di kuadran 1 atau yang disebut dengan sudut istimewa. Oke, langsung saja kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu sudut berelasi. Pada pertemuan kali ini kita akan mencari nilai daripada di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 secara cepat. Oke. Yang pertama kita gambarkan garis koordinatnya. Setelah kita gambarkan, kita beri keterangan bahwa di 0 sampai 90 derajat adalah kuadran 1, dan di 90 derajat sampai 180 derajat yaitu kuadran 2. Nah, kita akan membahas kuadran 2 terlebih dahulu. Ingat kata-kata untuk menghafal nilai yang bersifat positif pada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 adalah semanis cinta tanpa kosmetik. Artinya di kuadran 1 semua bernilai positif, yaitu sin, cos, tan, dan kebalikannya kosekan, sekan, dan kotangen. Sedangkan di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin saja, sinta. Yang di kuadran 3 adalah tan, yaitu tanpa. Dan yang di kuadran 4 adalah cos atau kosmetik. Kenapa pada kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin saja? Saya akan jelaskan di sini. Kita perumpamakan seperti sudut siku-siku, pada gambar. Kalian bisa lihat ya. Di kuadran 2 kita sudah menggambarkan segitiga siku-siku, di mana sisi miringnya yaitu R, sisi depan yaitu Y, dan sisi samping adalah min X. Kenapa sisi sampingnya min X? Karena pada garis koordinat yang di sebelah kiri berarti nilainya negatif. Ya, berarti sisi sampingnya berapapun itu berarti bersifat negatif. Perhatikan, sin berarti sin demi, depan miring, berarti Y per R. Sedangkan cos yaitu kosami berarti samping miring, min X per R. Sedangkan tan berarti tandesa yaitu depan samping, berarti Y per min X. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan Y per R di sini bernilai positif semua, berarti nanti nilainya di sini juga positif ya. Di sin, di cos min X dibagi positif R, berarti nanti nilainya di sini negatif dibagi positif yaitu negatif. Sedangkan tan desa Y per min X
positif dibagi negatif, berarti nilainya tetap di sini, berarti negatif. Nah, jadi asal mula kenapa di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin dan kebalikannya atau kosekan, karena pada cos dan tan salah satu nilainya mengandung negatif dan hanya sin lah yang nilainya kedua-duanya yaitu positif. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal bagaimana cara mencari nilai di kuadran kedua. Contoh soal di kuadran kedua, cos 150. Nah, di sini sudah kita sediakan gambar garis koordinatnya. Kuadran kedua berada di sini. Ya, berada di sini. Nah, ini nilainya 0, ini nilainya 90, ini nilainya 180 dan di sini nilainya 270. Sini 360. Oke. Yang ditanyakan yaitu cos 150. Kita perumpamakan 150 derajat, kita tarik garis di sini, kita perumpamakan garisnya di sini ya, 150 derajat. Nah, pada kuadran kedua yang perlu diingat jika mencari nilai atau soal yang ditanyakan, kita lihat yaitu kurangnya daripada 180. Artinya 180 dikurangi 150. Jadi tinggal 30. Nah, maka di sini cos 150 sama dengan cos 30 derajat. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bagaimana cara mencari sin cos tan secara mudah ya. Saya jelaskan lagi di sini. Yang pertama, nilai sin yaitu semakin ke kanan semakin besar, berarti 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, jika cos berarti kebalikannya, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0 ya. Maka cos 30 berarti setengah ya. Maka cos 150 derajat sama dengan atau sama dengan setengah. Nah, ini mencari nilai di kuadran kedua. Yang perlu diingat pada kuadran kedua, kurangnya dari 100 menuju ke 180 ini kurangnya berapa? Nah, contohnya ini ditanyakan soal 150 derajat. Berarti kurangnya ke 180 yaitu 30 derajat. Oke. Kita lanjut ke kuadran ketiga. Nah, pada kuadran ketiga sama kita buatkan segitiga siku-siku. Kuadran ketiga berada di sini. Kita buatkan segitiga siku-siku pada garis koordinatnya. Tetap sisi miring yaitu R, sisi depan min Y, sisi samping min X. Kenapa sisi depan di sini min Y? Ya, karena sisi depan di sini berada pada garis koordinat di bawah, berarti nilainya negatif. Yang bernilai positif yaitu yang berada di atas dan di sebelah kanan. Jika yang bernilai negatif yaitu berada yang di sebelah kiri dan sebelah bawah. Berarti di sini nilainya min Y
untuk depan, untuk samping min X ya, tetap. Jadi kita bisa tarik kesimpulan untuk sin yaitu demi, berarti min Y per R, sedangkan cos sami yaitu min X per R, sedangkan tan yaitu min Y per min X. Negatif bagi positif yaitu negatif ya, negatif bagi positif negatif, negatif bagi negatif nilainya positif. Nah, sedangkan yang berada di kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tan dan kebalikannya, yaitu kotangan. Langsung kita ke contoh kuadran ketiga, maaf. Yang ditanyakan di sini adalah cos 225 derajat. Pada kuadran ketiga yang perlu diingat yaitu lebihnya dari 180. Pada kuadran kedua tadi kurangnya ya. Sedangkan pada kuadran ketiga yang perlu diingat yaitu lebihnya dari 180. 225 dikurangi 180 ketemu 45 derajat. Ya, artinya berapa 180 ke 225 ini harus melangkah berapa derajat? Yaitu 45 derajat. Berarti cos 45 derajat kita tulis lagi di sini 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1 ya, 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah dan 0. Nah, berarti cos 45 derajat adalah setengah akar 2 ya. Cara pengerjaannya seperti ini, 225 dikurangi 180 maka ketemu 45 derajat ya, berarti cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Nah, ini hasilnya. Jika ditanya sin 225 atau tan 225, cara pengerjaannya sama. Yang perlu kalian perhatikan adalah di kuadran kedua tadi kurangnya ke 180 berapa ya, sedangkan pada kuadran ketiga lebihnya daripada 180 ini berapa. Nah, yang perlu kalian ingat cuma itu. Oke, sama saja cara mengerjakannya, baik itu sin, cos, dan tan, caranya sama seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang menginjak pada kuadran keempat. Kita gambar juga di sini, kita gambar lagi yaitu segitiga siku-siku pada kuadran 4. Ya. Pada kuadran 4 yang bernilai positif yaitu cos ya. X di sini sebagai samping, R miring, dan min Y adalah depan. Kenapa X kok bersifat positif tidak negatif? Karena memang yang sudah saya jelaskan tadi, yang di sebelah kanan pada garis koordinat yaitu bernilai positif. Ya. Sedangkan yang bernilai negatif pada garis koordinat yaitu di sebelah kiri dan sebelah bawah. Berarti min Y adalah negatif atau depan. Bisa kita tarik kesimpulan berarti sin yaitu min Y per R, sedangkan cos X per R dan tan yaitu X per min Y. Artinya sin di sini negatif bertemu positif, negatif. Positif bertemu positif, positif. Positif dibagi negatif yaitu negatif ya. Berarti yang bersifat positif adalah cos dan kebalikannya. Jadi asal mula
Kenapa muncul kata-kata semanis cinta tanpa buatan seperti itu. Contoh soal di kuadran kedua. Ya. Ditanya cos 330 derajat. Kita gambar di sini ya. Ini kurang. Nah, cos 330 derajat. Nah, yang perlu kalian ingat yaitu pada kuadran 4 330 ke 360 ini kurangnya berapa? Berarti 360 dikurangi 330. Sisanya 30 derajat. Ya. Saya ulangi lagi, yang perlu kalian pahami pada di kuadran 4, kurangnya ke 360 derajat ini berapa? Ya. Jika ini di soal 330 berarti kurangnya tinggal 30 derajat untuk menuju ke 360 derajat. Berarti di sini cos 30 derajat. Cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat berapa? Kita tulis lagi di sini biar kalian selalu hafal dan ingat 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1 setengah akar 3 setengah, ini 2 ya, setengah akar 2 setengah dan nah, berarti cos 30 yaitu setengah akar 3. Nah, ini nilainya. Nah, itu tadi anak-anak cara cepat untuk mencari nilai pada kuadran 2, 3, dan 4. Untuk selanjutnya kalian harap kalian bisa mengerti di video singkat ini. Selanjutnya yaitu tugas ketiga sekaligus ulangan harian. Ya, jadi untuk nomor 1 dan 5 ini adalah tugas ketiga, sedangkan nomor 6 sampai 10 adalah nilai ulangan harian yang harus kalian kerjakan di buku tugas. Nanti hasilnya bisa kalian foto kirim ya ke saya, dengan catatan harus menggunakan caranya ya, tidak boleh langsung diisi nilainya, harus menggunakan cara yang seperti saya jelaskan sebelumnya ya. Dan catatan pi adalah untuk pi ini nilainya 180 derajat ya. Saya ulangi, nilai daripada pi yaitu 180 derajat. Nah, ini ditanyakan ya, berarti cos pi berarti artinya cos 180 derajat. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini cukup sekian ya. Saya harap kalian dapat mengerti walaupun singkat penjelasannya. Segera kumpulkan tugas-tugasnya dan ulangan hariannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.